Oke, walaupun nanti bersama, begitu jangan sampai anggota DPR didikte oleh pimpinan partai politik. Bang Rocky, lanjutkan tadi menjawab Ibu Irma. Bang Rocky dianggap so tahu nih, Bang. Saya bukan sekedar so tahu, saya super tahu. Oke, gimana tuh, Bang? Dalam segala soal. Karena itu saya sebutkan tadi. Kan saya kritik Prabowo. Dan Prabowo mengerti kritik saya. Kemarin saya diundang ke acara Gerindra tuh, memberitahu itu. Jadi poin saya adalah, kalau misalnya dikatakan karena ada kekacauan di masyarakat, oleh karena itu Presiden mengambil inisiatif untuk merangkul semua pihak. Sekarang saya uji tuh, siapa penyebab kekacauan? Ibu Irma tadi bilang mau jadi role model. Justru karena tidak ada role model di dalam politik, masyarakatnya kacau. Kalau ada role model, dia tahu role sebagai oposisi, role sebagai kekuasaan. Kan jelas kan? Jadi karena bertukar-tukar role, maka publik jadi bingung apa sebetulnya role modelnya. Saya anggap bahwa sebaiknya Pak Prabowo di luar kekuasaan. Kenapa? Karena dia pinter, cerdas, dia punya seluruh konsep bernegara. Sehingga kalau terjadi kekacauan atau sebut aja crack dalam kekuasaan, ada oposisi yang menampung suara publik. Tapi Pak Prabowo bilang, oke, saya mau menyumbang konsep itu pada kekuasaan. Oke, saya bilang nggak ada soal. Mungkin dia terlalu banyak berlebih cerdasnya, dia mau nyumbang sebagian pada kekuasaannya. Oke aja, nggak ada soal. Tapi bagi saya anggap bahwa itu adalah pertimbangan pragmatis tuh. Dari segi etika politik tetap nggak boleh, karena itu saya tetap mengatakan saya beroposisi, walaupun saya nggak punya partai. Pragmatisnya untuk kekuasaan? Jelas, kalau nggak pragmatis, pasti dia menghormati semacam psikologi publik yang menghendaki ada oposisi. Oke, kita tanya nih, di sini ada perwakilan Gerindra, pragmatis untuk kekuasaan atau menghormati? Sebelum pihaknya? itu saya mau jawab dulu tuh, duri dalam daging. Oke, jawab dulu deh soal duri dalam dagingnya. Kalau dagingnya daging manusia memang bikin bengkak, daging sapi benar. Tapi kalau duri dalam daging ikan, harus ada durinya ikan, kalau nggak bisa berenang. Dia penghafal nama ikan juga. Ya. Jadi seperti itu, ya kan? Nah, sebenarnya kan yang tadi saya jelaskan, bahwasanya di konstitusi kita ini tidak mengenal yang namanya oposisi, gitu loh. Kita buat dulu aturannya, itu bahwa kalau pilpres presiden yang kalah, partai yang kalah, monggo oposisi. Jadi jelas, kayak misalnya di Amerika kan, jelas dua partai kan. Nah sekarang yang berkuasa siapa? Republik, kalian oposisi. Lah kalau di sini nggak ada. Sama Amerika tuh nggak diatur dalam konstitusi itu oposisinya. Iya apapun, tapi kan di sana ada politiknya. dua kan, nggak mungkin mereka bersepakat rame-rame kan. Nah kalau di Indonesia kan jelas musyawarah dan mufakat, musyawarah dulu dan mufakat berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan. Setelah kalah di MK musyawarah dan mufakat gitu. Loh iya dong. Oke. Kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, gitu kan. Ini yang penting yang kita garis bawahi adalah jadi kita sebetulnya balik berkoalisi. lagi nih. Ini tujuannya bersatu, oke. Kalau tidak setuju dengan konsep kata beroposisi, balik lagi. Sebetulnya kalau menjawab pertanyaan Bang Rocky tadi, sebetulnya ini lebih kepada keputusan ini lebih kepada pragmatis untuk kekuasaan atau justru untuk mengakomodir kekuasaan. keinginan di bawah? Tidak untuk kekuasaan, kita akan tetap membantu, ya kan. Tapi kalau, ya kan, masa kita membantu presiden tapi kita nggak dikasih posisi, nah kapan kita terlihat untuk bisa membantunya? Nah untuk melihat bahwa Partai Gerindra ini membantu pemerintah, ya bukan di luar legislatif ya, adalah ya dikasih posisi, jadi biar terlihat membantunya lah. Kalau nggak ada jabatan menterinya di situ, Gerindra namanya nah ini nggak artinya bantu. gini, kalau nanti Ibu Irma. Jadi gini, dari Bang Arief gini, kalau membantu ya harus di dalam. Kalau nggak di dalam gimana caranya membantu? Nanti kita dengar suara dari Bang Rocky, dari Bang Fahri dan juga dari Bu Irma. Tapi nanti sesaat lagi kami kembali.